Sobat Belajar kelas 5, kali ini kita akan mempelajari tema 4 dengan judul Sehat itu Penting. Materi yang akan kita bahas kali ini subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru. Keputusan sebuah masalah bersama dapat diambil dengan 3 cara, yaitu 1. Musyawarah untuk mufakat, 2. Pemungutan suara atau voting, dan 3. Persetujuan secara lisan oleh semua anggota atau aklamasi. Pengambilan suara melalui musyawarah adalah bentuk keputusan bersama yang mengutamakan nilai kebersamaan. Pemungutan suara atau voting biasanya dilakukan apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan bersama. Pemungutan suara juga dapat dilakukan jika waktu yang tersedia terbatas dan memerlukan keputusan dengan cepat. Aklamasi adalah pengambilan keputusan dengan pernyataan setuju secara lisan oleh seluruh anggota. Cara ini biasa dilakukan jika keputusan bersama sudah ada dan hanya perlu pengesahan saja. Pantun dan syair merupakan salah satu jenis puisi lama yang mempunyai persamaan dan perbedaan. Berikut persamaan pantun dan syair, yaitu 1. Pantun dan syair biasanya terdiri dari 4 baris. 2. Sama-sama terikat oleh irama sajak. 3. Pantun dan syair adalah puisi lama. Berikut perbedaan pantun dan syair, antara lain. 1. Pantun bersajak ABAB atau AAAA. Syair bersajak AAAA. 2. Pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Syair terdiri dari 9 sampai 10 suku kata. 3. Pantun terdiri dari sampiran dan isi. Syair semua bagian merupakan isi. Berikut langkah-langkah menulis pantun, antara lain. 1. Memahami karakteristik pantun. 2. Menentukan tema. 3. Menulis isi. 4. Menulis sampiran. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. 2 faktor penyebab gangguan sistem peredaran darah manusia, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor penyebab gangguan sistem peredaran darah yang berasal dari dalam tubuh manusia seperti kelainan genetik ataupun kromosom. Contohnya talasemia dan hemofilia. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor penyebab gangguan sistem peredaran darah yang berasal dari luar tubuh manusia seperti pola hidup dan makanan. Contohnya anemia, diabetes mellitus, hipertensi, hipotensi, leukemia, jantung koroner, dan stroke. Tanda-tanda sirkulasi darah tidak lancar adalah ketika mengalami sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Jika sistem peredaran darah manusia terganggu, maka beberapa penyakit berikut ini dapat timbul. 1. Hipertensi dan hipotensi, atau tekanan darah tinggi dan darah rendah. 2. Aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. 3. Penyakit jantung. 4. Stroke atau penyumbatan pembuluh darah. Berikut beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. 1. Mengkonsumsi makanan yang bergizi. 2. Tidak merokok. 3. Rutin berolahraga. 4. Tidak minum minuman beralkohol. 5. Menghindari kegemukan dengan mengatur pola makan dan pola hidup. 6. Minum air putih secara teratur dan dalam jumlah yang mencukupi. Interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alam adalah interaksi yang mengharuskan manusia menyesuaikan diri dengan alam, dan menjadikan manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Berikut contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. 1. Petani memanfaatkan musim hujan sebagai waktu menanam padi. 2. Pedagang memanfaatkan waktu siang hari sebagai waktu untuk berdagang es. 3. Nelayan menyesuaikan waktu berlayar agar didapat hasil tangkapan yang maksimal. Contoh interaksi manusia yang berpengaruh di bidang sosial budaya yaitu kegiatan jalan sehat, jual beli, dan pendidikan. Pendidikan formal berlangsung secara berjenjang mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Pelatihan merupakan upaya untuk mengalihkan keterampilan dari pelatih kepada para peserta pelatihan.
Interaksi dalam bidang ekonomi dapat dijumpai pada tempat-tempat perdagangan, seperti toko, warung, pasar, atau supermarket. Interaksi dalam bidang sosial budaya dapat dijumpai pada tempat-tempat seperti sekolah, kantor, atau tempat ibadah. Interaksi yang baik akan memberikan dampak yang baik pula, seperti timbulnya rasa persaudaraan, meningkatnya solidaritas, rasa kekeluargaan, serta kokohnya rasa persatuan dan kesatuan. Properti tari adalah alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari. Gunanya menambah makna dan nilai keindahan gerakan tari yang akan dipentaskan. Berikut contoh tari dan properti yang diperlukan. 1. Tari Bondan Payung, dari Jawa Tengah. Propertinya boneka, payung, dan kendi. 2. Tari Reog Ponorogo, dari Jawa Timur. Propertinya topeng reog. 3. Tari Pendet, dari Bali. Propertinya bokor. 4. Tari Cakalele, dari Maluku. Propertinya parang dan tameng. 5. Tari Topeng Betawi, dari DKI Jakarta. Propertinya topeng. 6. Tari Serimpi, dari Jawa Tengah. Propertinya jebeng, cundrik atau keris kecil, jemparing, dan tombak pendek. 7. Tari Lilin, dari Sumatera Barat. Propertinya lilin dan piring. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang. Fungsinya untuk membuat bentuk atau formasi tertentu dalam menari. Berikut beberapa macam pola lantai pada tarian, yaitu 1. Pola lantai vertikal atau lurus. 2. Pola lantai horizontal. 3. Pola lantai diagonal. 4. Pola lantai garis melengkung.